مرحبا أهلا النوادي. Insan memiliki makna manusia secara intelektual. Kalau kita telusuri makna manusia dalam Al-Quran itu, dalam kosakata bahasa Arabnya itu bermacam-macam. Ada disebut bashar. Basharun artinya manusia. Ada yang disebut an-nas atau nasun, juga artinya manusia. Ada yang disebut warok, juga artinya manusia. Ada yang disebut al-ins, yang juga berarti manusia. Ada yang disebut al-insan. Jadi kurang lebih ada 5 kosakata manusia di dalam Al-Quran. Kalau berbicara an-nas, an-nas ini cenderung kepada manusia sebagai makhluk sosial. Kalau istilah para filosof namanya zon politikon. Seperti Aristoteles menyatakan manusia ini tidak boleh hidup sendiri. Dan teori ini sejalan dengan pemahaman Islam. Ada namanya fardu kifayah. Dalam hukum Islam disebut fardu kifayah, artinya perlu bantuan orang. Hukumnya mengenai masyarakat. Jika ada satu kampung seorang meninggal dunia, kemudian tidak ada yang mensolatkan, mengurus jenazahnya, sekampung berdosa. Nah, itu namanya manusia dari perspektif an-nas. Yang kedua disebut dengan bashar. Bashar ini manusia sebagai makhluk biologis, butuh makan, butuh minum, menikah, dan seterusnya. Kemudian yang derajat manusia tertinggi kata al-insan. Makanya Nabi Muhammad cenderung menggunakan kata al-insanul kamil, bukan al-bashar kamil, bukan an-nas kamil, bukan al-ins kamil, tapi al-insanul kamil yang memiliki cakupan makna manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan kecerdasan. Itulah yang membedakan kita dengan hewan, membedakan kita dengan jin, membedakan kita dengan malaikat. Manusia ini Allah ciptakan kompleks, semua sifat ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, mengatakan al-insan ini adalah cakupan seluruh sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh manusia. Menurut Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menyatakan al-insan ini adalah jenis makhluk yang paling sempurna secara intelektual, secara moral, etika, adab, dan juga spiritual, sehingga disebut dengan al-insan. Maka ulama-ulama terdahulu ketika mengarang kitab membahas tentang ilmu tasawuf falsafi atau tasawuf akhlaki atau ilmu syama'il yang membahas tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu memberikan judul kitabnya Al-Insanul Kamil. Seperti karya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil yang membahas tentang syama'il Rasulullah, yaitu karakteristik dan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ulama keturunannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Beliau punya cucu bernama Syekh Abdul Karim Al-Jili, mengarang satu kitab, namun kitab ini bagi orang awam tidak boleh dibaca. Bahkan kalangan ustadz, ulama juga tidak layak membaca kitab ini karena dia aluannya tasawuf falsafi, pengalaman spiritual seorang wali yang hanya bisa dipahami oleh kalangan para aulia. Nama kitabnya juga Al-Insanul Kamil. Jadi ketika judulnya Al-Insanul Kamil, tanpa dijelaskan, mindset kita sudah bisa mengarah kepada sosok satu manusia yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi terdapat teladan yang baik. Seluruh perbuatan Nabi, baik itu diamnya beliau atau waktu berbicaranya beliau, atau tatkala beliau berjalan atau tidak berjalan, tidur, bangun tidur, makan, minum, seluruhnya sudah terdata dan tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Kenapa dicatat seluruh
gerak-geriknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh perbuatan beliau itu adalah sumber kebaikan, sumber kemuliaan, teladan yang paling sempurna yang sudah dilegalisasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, uswatun hasanah. Sesuai dengan judul, teladan yang baik. Istri beliau bernama Sayyidatuna Aisyah. Ada yang bertanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi, karakternya Nabi, perilakunya Nabi? Beliau menjawab dengan singkat tapi maknanya padat. Beliau katakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ini bahasa sederhana, tapi kalau dikaji maknanya begitu luas. Tadi kan dibaca Maulid Ad-Dibai, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik fisik dan akhlaknya. Kemudian lanjutannya dikatakan, wa kana khuluquhul Quran wa simatuhu ghufran. Akhlaknya Al-Quran, perangainya pemaaf. Makna akhlaknya Al-Quran, seluruh nilai-nilai akhlak yang mulia di dalam Al-Quran itu sudah diterjemahkan dengan perbuatan Nabi. Kita baca firman di surat Luqman, la tusair haddaka linnas wa la tamshi fil ardi maroha. Jangan palingkan wajah di hadapan orang. Ini ciri-ciri orang sombong, bicara ngadap buang muka. Itu Allah didik umat Islam yang sebagai umat Nabi Muhammad, la tusair haddaka linnas, jangan palingkan wajah kalian, jangan buang muka. Ayat ini belum turun, Nabi sudah praktekkan akhlak tersebut. Nabi sudah terjemahkan akhlak tersebut, padahal belum turun firman-Nya. Kita baca juga ayat wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong dan congkak. Ayat ini belum turun, Nabi sudah terjemahkan dengan perilakunya. Kita baca juga firman Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang penyayang ketika berjalan di muka bumi ini, mereka berjalan dengan rendah hati. Nabi sudah terjemahkan dengan perbuatan sebelum ayat ini turun. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, di hadapan pengikutmu dari kalangan orang beriman, rendah hatilah di hadapan mereka. Luar biasa, Allah perintahkan kekasihnya Nabi Muhammad untuk rendah hati kepada pengikutnya, kepada umatnya. Ini akhlak Al-Quran sudah diterjemahkan oleh perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul itu ucapan bahwa Al-Quran yang berjalan itu adalah Nabi Muhammad. Al-Quran yang berjalan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini, saudara-saudara sekalian, disebut oleh para pakar hadis Sayyidul Qutbi, Nabiun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi azzama alladzi lahu rahmanu fi Sayyidil Qutbi. Nabi yang agung, yang akhlaknya itu sudah Allah puji di dalam Al-Quranul Karim, yang dimana sudah termaktub di dalam pemimpin kitab, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini, saudara-saudara sekalian, pemimpin kitab suci, Allah harus turunkan kepada pemimpin para nabi. Maka kalau diberikan kepada nabi-nabi yang lain, tidak akan mampu bisa menahan begitu besarnya kebesaran atau magam Al-Quran, sehingga Allah sifati gunung pun tidak mampu memikul Al-Quran. Lau anzalna ala hadzal Quran ala jabal la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran di atas gunung, gunung akan tunduk. Sebagian ulama tafsir mengatakan mutasaddian maknanya hancur lebur. Jadi gunung yang begitu kokoh, kalau seandainya Allah wahyukan Al-Quran dan gunung bisa menampung wahyu tersebut, gunung akan hancur. Maka manusia biasa tidak boleh menampung wahyu ini, tidak akan mampu. Hanya satu manusia yang sudah Allah ciptakan secara khusus bisa menyaring dan menampung firman Allah, yaitu firman Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjemahan Al-Quran secara definisinya itu kalamullah. Al-Quran itu firmannya Allah, bukan karangan siapa-siapa. Al-Munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan dan Allah masukkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Manqul bitawaturi at-ta'abbud bitilawati,
diriwayatkan secara mutawatir. Artinya dari banyak orang yang meriwayatkan, sehingga kalau kita meragukan keaslian Al-Quran, satu ayat pun itu bisa bahaya keimanan kita. Jadi kita harus yakin prolog dan mukaddimah Al-Quran Allah nyatakan la raiba fihi. Jangan ragu dengan isi Al-Quran. Kalau kita ragu satu ayat, maka ini keimanan kita bermasalah. Sebagian ulama mengatakan bisa keluar dari Islam, dan dia harus kembali, kalau masuk Islam harus syahadat kembali dan bertobat. Karena kenapa Al-Quran ini kalau kita tidak percaya mengeluarkan kita dari keimanan? Karena Al-Quran ini originalnya, otentiknya itu terjaga, diriwayatkan dari generasi ke generasi dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan lewat hafalan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ini bentuk subjek, pelaku. Hafidun itu artinya orang yang menjaga. Lewat mana? Lewat hafalan. Maka itu mukjizat, saudara-saudara sekalian. Kita di Indonesia tidak tahu arti Al-Quran, tapi banyak yang menghafal Al-Quran. Tidak tahu arti, tapi mudah untuk menghafal. Berbeda dengan buku-buku lainnya, untuk kita hafal sulit. Tapi Al-Quran begitu mudah. Setiap generasi ada penghafal Al-Quran. Bahkan data terakhir mengatakan di Indonesia ini kurang lebih ada 2 juta penghafal Al-Quran. Nah, ini bukti bahwa ini Al-Quran Allah jaga, otentiknya terjaga, tidak ditahrif, distorsi, dirubah, diganti. Allah jaga dari awal sampai akhir. At-ta'abbud bitilawati, membaca satu huruf bernilai ibadah. Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nabi mengatakan siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran diberikan satu pahala. Nah, satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alif lam mim, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dapat 30 kebaikan. Yang menarik, Nabi memberikan satu ilustrasi menggunakan alif lam mim. Padahal alif lam mim itu tidak ada arti dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di tafsir mengatakan Allahu a'lam bimuradi, Allah lebih tahu maksudnya. Jadi kita membaca Al-Quran tidak tahu arti, sebagaimana contoh yang Nabi berikan, itu sudah dapat 30 pahala. Kalau tiga huruf. Bagaimana kalau tahu arti dan mengamalkan? Maka kita akan dapat lebih daripada pahala tersebut. Nah, ini Al-Quran yang menerjemahkan perilaku Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sudah menerjemahkan Al-Quran dengan akhlaknya, dengan akhlakul karimah. Al-Mabdu bi suratil Fatihah. Nah, Al-Quran ini surat yang paling awal adalah surat Al-Fatihah. Al-Makhtum bi surati An-Nas, ditutup dengan surat An-Nas. Kita lihat Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana nuqtul lati tahtal ba. Saya adalah titik di bawah huruf ba. Itu batik, saudara-saudara sekalian, punya filosofi yang sangat luar biasa. Batik itu huruf ba dan titik. Karena batik itu diawali dengan titik. Segala berputar dengan berbagai bentuknya, tapi diawali dengan satu titik. Itu filosofi yang dibangun oleh para dai, khususnya para auliatis awali songo. Itu memiliki filosofi bahwa kemanapun kita pergi akan kembali kepada satu titik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka dinamakan batik, ba dan titik, kembali kepada titik yang satu. Titik yang satu itu diawali di surat Fatihah huruf ba. Titik yang terakhir dalam Al-Quran diawali di atas huruf nun. Nun itu dulu tanpa titik, ditambah titik oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Al-Quran di zaman Nabi tidak bertitik. Al-Quran di zaman Nabi tidak berharokat. Al-Quran di zaman Nabi tidak ada Makkiyah, Madaniyah. Al-Quran di zaman Nabi tidak ada tanda wakaf, qaf, lam, shad, yang huruf-huruf kecil itu tidak ada. Nah, titik pertama yang membuatnya adalah muridnya Imam Ali bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Titik terakhir dalam Al-Quran, An-Nas, manusia. Titik terawal dalam Al-Quran, huruf ba, dikata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Manusia sebagai makhluk yang paling terbaik yang Allah ciptakan di alam semesta ini, dia sangat butuh kepada Allah. Dia sangat butuh kepada Allah, dan dia pasti satu saat akan kembali kepada Allah.
karena sama-sama dengan titik. Nah, titik ini juga Allah jadikan ada dalam hati. Kita kenal dengan bahasa tasawuf namanya hati nurani. Itu bahasa Indonesia meresap dari bahasa tasawuf. Nurani itu dari bahasa cahaya, nur. Bahasa Arab cahaya, nur. Qalbun nurani. Hati nurani. Kenapa disebut hati itu nurani? Hati ada yang sifatnya berfisik, itu secara biologis, anatomi tubuh bisa merefleksikan itu. Ini hati bentuknya seperti ini, itu secara biologis. Tapi hati yang hakiki itu dia cahaya. Bentuknya seperti apa? Satu titik yang akan kembali kepada titik utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik utama ini tidak akan bisa kita sampai kepada titik tersebut, melainkan kita harus terkoneksi dengan titik yang Allah ciptakan di dunia ini, yaitu titik itu Nabi Muhammad SAW. Nah, titik Nabi Muhammad ini Nabi berikan kepada murid tercintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Sayyidina Ali mengatakan, ana nuqtal lati tahta ba, saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba. Ini masalah titik di dalam Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita tadi sudah lihat bagaimana Pak Sekda mengatakan kalau mau cari teladan tidak perlu jauh-jauh. Kita lihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah lengkap berbicara tentang keteladanan beliau di dalam mengurus negara, masalah ekonomi. Beliau teladan di dalam masalah ekonomi karena beliau bukan hanya sebagai seorang nabi, juga sebagai pemimpin. Sebagai guru, teladannya ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, innama bu'istu mu'allimah, saya diutus ke dunia ini sebagai mu'allimah, sebagai guru. Kita mau teladani Nabi sebagai seorang yang bisa membangkitkan semangat ibadah. Bagaimana Nabi berdakwah? Tidak setiap hari berdakwah. Kadang-kadang Nabi lihat, ini kita libur hari ini. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Manusia punya sifat bosan, kata Nabi. Jadi beliau pakar psikis, pakar kejiwaan. Setiap orang yang bertanya kepada beliau, beliau menjawab sesuai keadaan jiwa seseorang. Ada seorang hakim datang bertanya kepada Nabi, ausini ya Rasulullah, tolong berikan wasiat padaku wahai Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Pertanyaan dengan jawaban seakan-akan tidak sinkron. Ini minta wasiat, Nabi jawab bilang, jangan marah. Harusnya diberikan wasiat, kamu harus sholat 5 waktu, atau kamu harus puasa Senin Kemis. Nah, itu jawaban yang sinkron dengan pertanyaan. Tapi Nabi ketika diminta wasiat, Nabi katakan la taghdab, jangan marah. Diulang lagi, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat padaku. Nabi katakan la taghdab, jangan marah. Diulang sampai 3 kali. Maka orang ini tersadar, pasti ada makna yang tersembunyi dari kalimat Nabi. Pulang ke rumah, dia renungkan ucapan Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Akhirnya dia tersadar, oh saya kadang-kadang memutuskan satu perkara karena beliau sebagai seorang hakim itu biasanya menggunakan emosi. Tatkala menggunakan emosi, maka keputusan yang saya ambil pasti keliru. Dari mana Nabi tahu dia seorang hakim? Dia ini terkenal pemarah. Nabi tidak pernah kenal sama orang ini. Tapi Nabi diberikan kelebihan bisa mengetahui keadaan jiwa seseorang. Namanya kasyaf, kalau bahasa para sufi namanya kasyaf. Di kalangan para aulia juga demikian. Diberikan firasat yang tajam, dia bisa mengetahui itu bisikan-bisikan hati. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Mereka melihat itu dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang beriman. Bagaimana dengan pemimpin orang beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hanya dapat di buku-buku. Nabi dapat wahyu lewat Jibril. Biwasitati Jibril. Ternyata seorang ulama pakar sejarah Islam bernama Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Beliau punya kitab Sirah Nabawiyah berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini kitab Sirah Nabawiyah pendekatan fikih. Jadi beberapa kitab Sirah Nabawiyah ini banyak dia punya metodologi. Ada Sirah Nabawiyah dengan pendekatan hadis, seperti Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Itu meriwayatkan riwayat-riwayat lewat jalur sanad hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sahabat yang menjadi saksi mata bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada juga sirah nabawiyah pendekatan tasawuf. Seperti kitab-kitab maulid ini campuran pendekatan tasawuf. Di situ menggambarkan bagaimana luar biasanya kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab awal itu menyebutkan unta yang tadinya jalannya sangat pelan, tatkala Nabi masih bayi, digendong bayinya Nabi, diantarkan dengan unta yang jalan yang paling pelan menjadi laju, menjadi kencang jalannya. Kenapa? Karena unta ini berbahagia, di atasnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maulid Rasulullah SAW, pendekatan tasawuf. Ada maulid Nabi atau kitab sirah nabawiyah, pendekatannya adalah pendekatan analisis sejarah. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad itu semua punya hikmah, punya ilmu, punya makna. Nah, ini seorang doktor di Suriah bernama Said Ramdan Al-Buti memiliki satu kitab berjudul Fiqh Sirah Nabawiyah. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ungkapkan hikmah-hikmahnya satu persatu. Ada juga kitab Sirah Nabawiyah yang dia membahas pendekatan ilmiah. Nah, ini karya Muhammad Haikal, Sirah Nabawiyah. Namun buku ini juga kontradiktif, ya, ada kalanya sisi baiknya ada, sisi buruknya juga ada. Karena menempatkan Nabi seperti manusia biasa. Peristiwa-peristiwa mukjizat Nabi seperti Al-Isra wal Mi'raj itu dihapus. Kemudian ketika menyebut nama Nabi tidak mengucapkan salawat, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir adalah ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang pertama, wahyu itu berupa perantara lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Beberapa buku kurang tepat menafsirkan seakan-akan Nabi ini murid, malaikat Jibril guru. Padahal identitas asli Nabi Muhammad itu tidak punya guru. Nabi Muhammad gurunya hanya satu, Allah. Nah, ini hanya simulasi dan juga menggambarkan tawadhunya Nabi Muhammad ketika bertanya kepada Jibril dengan hal-hal yang tidak beliau ketahui, padahal beliau tahu. Nah, identitas asli Nabi Muhammad terbukti sebagai seorang guru tatkala Nabi mau wafat. Jibril datang bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab. Kalimat penutup yang Nabi sampaikan itu adalah Jibril. Yu'allimukum dinakum. Dia datang ke sini mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nabi tidak menyebutkan mengajarkan kepada kami. Kalau kami berarti Nabi juga termasuk. Tapi yang Nabi sampaikan, Jibril datang mengajarkan ilmu agama ini kepada kalian. Artinya Nabi tidak termasuk di situ. Kenapa tidak termasuk? Karena Jibril itu hakikatnya muridnya Nabi Muhammad. Seluruh malaikat itu muridnya Nabi Muhammad. Seluruh para nabi itu hakikatnya muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang syekh namanya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, ulama Suriah, punya kitab berjudul Al-Muallim Rasulullah Al-Muallim wa Asalibuh fi Ta'lim. Rasulullah adalah seorang guru yang mutlak. Guru yang mutlak dan metodologi di dalam mengajar. Di sini beliau prolognya mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah sang maha guru dari bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia. Ini semuanya termasuk daripada murid-muridnya Nabi Muhammad. Karena beliau disebut sebagai Sayyidul Alamin Yaumal Qiyamah wala fakhr. Nabi katakan, ana Sayyidul Alamin Yaumal Qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin alam semesta. Makna alam semesta adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah namanya alam semesta. Imam Subki mengatakan termasuk di dalamnya jin, malaikat, manusia. Semuanya ini pemimpinnya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perantara wahyu yang pertama. Yang kedua, Nabi mendapatkan wahyu lewat mimpi. Yang ketiga, Nabi mendapatkan wahyu dari Jibril dengan wujud asli. Jadi wujud aslinya Jibril Nabi lihat 2 kali. Waktu wahyu pertama
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril menunjukkan wujud aslinya di hadapan Nabi. Dan dalam riwayat mengatakan wajahnya Jibril itu memenuhi langit, kata Rasulullah SAW. Wajahnya Jibril memenuhi langit. Yang kedua, waktu Nabi Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, pada waktu itulah Jibril menampakkan wujud aslinya. Jadi Jibril menyampaikan wahyu dua cara. Yang pertama dengan wujud asli, yang kedua dengan wujud manusia. Wahyu yang keempat, Nabi mendapatkan wahyu lewat firman-Nya Allah, tapi dengan perantara, tidak langsung berdialog secara langsung. Yang kelima ini yang luar biasa. Yang kelima ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad, yaitu Allah berfirman secara langsung kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad melihat Allah. Itu hanya khususia kepada Nabi Muhammad. Seluruh para Nabi 124.000, mereka menerima wahyu, tidak ada yang melihat Allah. Tapi mereka mendapatkan sam'iyah, pendengaran firman itu mereka dengar, kemudian mereka sampaikan. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada wahyu yang Allah langsung berbicara kepada Nabi tanpa perantara. Dan Nabi melihat Allah. Nah, ini fadail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan, keistimewaan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama terdahulu mereka membuat satu bidang ilmu khusus. Ada 5 ilmu yang mengkaji tentang Nabi Muhammad. Yang pertama ilmu syama'il, yang membahas tentang sifat-sifat Nabi, baik secara fisik ataupun akhlak. Yang kedua namanya ilmu fadail, yang membahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Yang ketiga namanya ilmu khasais, yang membahas keistimewaan Nabi Muhammad. Yang keempat namanya ilmu dalail, yang membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima namanya as-sirah nabawiyah, ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatih, yaitu satu bidang ilmu yang membahas tentang biografi kehidupan Nabi mulai dari lahirnya beliau hingga wafatnya beliau, dinamakan dengan ilmu as-sirah an-nabawiyah, sirah nabawiyah. Ulama-ulama yang mengarang kitab fadail seperti Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani yang lahir pada tahun 1265 Hijriah, wafat 1350 Hijriah. Beliau mengarang kitab berjilid-jilid berjudul Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar. Kitab ini ketika kita membacanya, kita menjadi kagum. Begitu luar biasanya Nabi kita dan begitu beruntungnya kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. 4-5 jilid kitabnya. Di situ kebesaran Nabi diungkap satu persatu, dijelaskan satu persatu. Kitab kedua berjudul Al-Wafa bi Fadail Nabil Mustafa, karya seorang ulama mazhab Hambali bernama Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Sesuai dengan judul, saudara-saudara sekalian, Al-Wafa bi Fadail Nabil Mustafa. Al-Mustafa itu diambil dari kata sofa. Sofa bukan sofa bangku. Sofa artinya murni, suci, bersih. Di dalam beberapa kitab sejarah menyebutkan Nabi pernah mengalami pembedahan dada, syaqqu sadr. Kemudian malaikat mengeluarkan hati Nabi, dibersihkan. Beberapa komentar coba menafsirkan bahwa mengeluarkan hati Nabi yang ada kotoran kemudian dibersihkan. Sebagian lagi mengatakan mengeluarkan ruangnya syaitan di dalam hati Nabi. Sebagian lain mengatakan mengeluarkan daripada potensi-potensi bisikan-bisikan setan bisa masuk ke dalam hati Nabi. Nah, 3 tafsiran ini kurang tepat, saudara-saudara sekalian. Kenapa kurang tepat? Karena sesuai dengan hadis Nabi katakan wastafani min Bani Hashim, saya dipilih oleh Allah dari suku Bani Hashim. Kata pilih diambil dari kata sofa. Sofa diambil dari makna bersih, suci. Sebagaimana ucapan seorang sufi namanya Bishr Al-Hafi dalam kitab At-Ta'arruf karya Imam Al-Kalabadhi yang wafat tahun 380 Hijriah. Bishr Al-Hafi mengatakan as-sufi man sofa qalbuhu lillah. Sufi itu adalah man sofa. Kata sofa itu Mustafa diambil dari kata sofa. Sufi artinya orang yang bersih hatinya karena Allah. Maka ketika julukan Nabi dan sabda Nabi mengatakan Nabi seorang yang disebut dengan istofa atau orang yang disebut dengan Mustafa,
itu artinya orang ini suci, orang ini bersih, tidak ada noda, termasuk hatinya. Maka ulama-ulama ahli ma'rifat ketika coba menjelaskan peristiwa pembelahan dada Nabi, kemudian hati beliau dikeluarkan, mereka mengatakan itu bukan mengeluarkan kotoran, karena hati Nabi sudah bersih sesuai dengan namanya Al-Mustafa. Tapi hati yang sudah suci bersih ditambahkan lagi kesuciannya. Ini yang dinyatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah malaikat mengeluarkan dari hati Nabi ini kotoran, akan tetapi malaikat menambah hati Nabi yang suci bertambah suci. Jadi buku-buku ada kalanya juga, walaupun dia di bidang agama, ada buku-buku yang terlarang, saudara-saudara sekalian. Ada buku-buku yang justru kita membacanya merubah mindset kita menjadi ekstrim, menjadi orang yang ekstremis, atau bisa menjadi orang yang kurang ajar kepada Nabi. Membaca buku tentang Nabi Muhammad justru mengantarkan kita menjadi kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Itu ada banyak buku-bukunya. Di antaranya yang harus saya sebut, karena ini buku-buku seperti ini sudah ramai di pasaran. Apalagi di zaman kita sekarang, media sosial begitu mudah kita mendownload buku-buku. Ada ulama asal Albania, Syekh Albani, sering dengar namanya ya, Syekh Albani. Nah, ini bukan fitnah, ini karya ulama lain bernama Syekh Adil Musa, Syekh Adil Kazim Abdullah namanya. Beliau membuat satu buku yang mengumpulkan fatwa-fatwanya Syekh Albani, berjudul Al-Mudhik Al-Mubki min Fatawa Albani. Membahas tentang Nabi Muhammad. Coba perhatikan ya, agar kita punya pemahaman ini sesuai dengan leluhur kita terdahulu. Kita punya leluhur, kakek kita yang sudah Islam dulu, buyut kita yang sudah Islam dulu. Itu mereka punya ajaran itu yang sudah paling betul. Ajaran mereka itu paling bersih. Nah, ini Syekh Albani menyatakan Nabi Muhammad, salah satu pernyataan beliau, Nabi Muhammad itu bukan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Itu yang pertama. Kalau Nabi Muhammad bukan makhluk yang paling mulia di sisi Allah, terus siapa? Apakah beliau? Yang kedua, orang tua Nabi dalam neraka, ayah ibunya Nabi dalam neraka, kakeknya Nabi dalam neraka, pamannya Nabi dalam neraka. Min ahlin nar, mengatakan begitu, termasuk penghuni neraka. Yang ketiga mengatakan Nabi itu ada kalanya lupa menyampaikan ayat Al-Quran, punya sifat lupa. Nah, ini pemahaman hadis secara tekstual yang pernah terjadi. Nabi lupa waktu sholat. Dalam redaksi kalimat itu bukan lupa tapi dilupakan, bukan nasitu tapi unsitu. Beda. Kalau nasitu benar-benar lupa dari dirinya, tapi kalau unsitu ada yang membuat beliau lupa. Maksudnya Nabi ketika lupa waktu sholat tersebut, ada ulama mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Itu Allah sengaja membuat Nabi lupa agar keluar satu hikmah, satu ilmu. Kalau lupa umatnya ini keadaan lupa waktu sholat, ada muncul namanya satu ilmu sujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi bukan berarti Nabi lupa. Allah sengaja membuat Nabi menjadi lupa sehingga muncul ilmu yang namanya sujud sahwi. Nah, kita yang baca secara teks, oh Nabi lupa. Kalau ini yang kita yakini, bisa berbahaya. Kenapa? Pasti ada ayat Al-Quran yang belum disampaikan. Karena Al-Quran itu 114 surat. Tidak mudah untuk bisa menghafal dan menyampaikan. Kalau Nabi punya sifat lupa, maka pasti ada satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat yang belum sempat Nabi sampaikan. Jadi hafiz-hafiz Al-Quran itu walaupun hafiz, ketika dia ulang dari awal sampai akhir pasti ada yang dilupa. Satu ayat, dua ayat, itu menunjukkan sifat manusiawi. Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi menjaga hafalan itu lebih sulit. Kami punya pesantren menghafal Al-Quran 3 tahun, tapi menjaga hafalan 5 tahun. Hafal Al-Qurannya 3 tahun, menjaga hafalan Al-Qurannya 5 tahun. Nah, untuk hafiz
Mereka sudah menjaga itu 5 tahun. Ada satu ayat yang mereka lupa. Kalau Nabi punya sifat lupa, ini berarti ada ayat Al-Quran yang belum disampaikan kepada kita. Nah, ini pemahaman yang berbahaya yang ada di dalam fatwa-fatwanya Syekh Albani. Kita doakan beliau rahimahumullah. Fatwa berikutnya beliau katakan bahwa Nabi Muhammad itu punya keputusan, punya tindakan, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada kalanya sesuai dengan wahyu, ada kalanya bertentangan dengan wahyu. Nah, ini sudah dibantah oleh firman, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap itu wahyu. Jadi fatwa-fatwa dari Syekh Albani ini tidak boleh kita ambil, apalagi berkaitan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kita yang dengar saja kan sedih. Masa Nabi seperti itu? Manusia yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sekda, al-insanul kamil, tapi kok banyak cacatnya. Nah, ini sebagai bentuk perhatian, jangan mudah membeli buku-buku agama yang belum tahu asal usulnya. Kita harus cari tahu nih buku ini benar tidak, ya, baik tidak untuk dibaca. Nah, salah satunya adalah fatwa-fatwa Syekh Albani yang menjatuhkan kedudukan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada 3 ulama terkenal, saudara-saudara sekalian. Jadi semua ulama-ulama terdahulu memang muhib Rasulillah, usyaku Rasulillah, pencinta Rasulillah. Tapi ada 3 nama ini memang istimewa. Dia sudah bukan cintanya yang biasa-biasa saja kepada Nabi. Bahkan setiap hari lisannya hanya sebut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sampai tidurnya bermimpi berulang-ulang kali. 3 ulama ini disebut dengan usyakur Rasulillah, para perindu Rasulillah. Yang pertama namanya Imam Al-Bur'i, wafat pada tahun 803 Hijriah. Imam Al-Bur'i ini, saudara-saudara sekalian, sastrawan. Beliau punya diwan, kumpulan puisi-puisi pujian kepada Nabi itu sangat indah. Di antaranya puisi yang beliau susun berjudul Habibullah, anta Habibullah alladzi turja syafa'atuhu inda firati idza madhallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalamu. Ulama mengatakan ini adalah syairnya Imam Al-Bur'i, sampai sekarang masih ada di dalam makam Nabi. Kalau kita masuk ke dalam kuburan Rasulullah, ruangan daripada kuburan Rasulullah, ada kaligrafi, itu adalah syairnya Imam Al-Bur'i. Namanya Syekh Abdurrahim Al-Bur'i. Beliau ini saking cinta kepada Nabi Muhammad SAW, beliau gambarkan, anta Habibullah, engkau adalah kekasih Allah, alladzi turja syafa'atuhu inda firat, yang diharapkan syafaat tatkala menyeberangi jembatan Sirat. Laulaka falaulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Kalau bukan karena engkau, Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan rembulan, Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan lauhil mahfuz, Allah tidak ciptakan qalam. Karena adanya engkau, Allah ciptakan segala sesuatu. Nah, buku-buku seperti ini yang kita harus baca, membangkitkan penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Imam Al-Bur'i. Beliau itu saking cintanya kepada Nabi, kalau mau ziarah ke kuburan Nabi tidak pernah sampai ke kuburan Nabi. Karena tidak kuat. Tengah jalan pingsan. Sampai menginap sebulan, mau ke kuburan Nabi tidak kuat. Itu mahabbahnya. Ya, mahabbah Rasulillahnya itu sangat kuat. Akhirnya pingsan, terakhir kali beliau wafat syahid karena cinta kepada Nabi. Wafat di mana? Di Badar. Mau ziarah gak kuat. Ini dalam hati sudah memuncak rasa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat. Ini luar biasa. Namanya Imam Al-Bur'i. Ulama kedua yang dijuluki muhib Rasulillah, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani ini kitab-kitab yang beliau tulis selalu membahas tentang Nabi Muhammad. Ada tentang salawat kepada Nabi berjudul Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat.
Itu kitab dari awal sampai akhir membahas tentang salawat-salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan khasiat-khasiat salawat. Beliau juga punya kitab berjudul Al-Majmu'atu Nabhaniyah fi Madaihi An-Nabawiyah, yang mengumpulkan puisi-puisi pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara puisinya beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah cahaya yang sempurna, dan makhluk yang lainnya mengambil bagian-bagian kecil dari cahaya Nabi Muhammad. Nurukal kul wal wara azzaun ya nabiyan min jundihi anbiya'u. Itu sebagian syair beliau dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan Nabi Muhammad ini adalah cahaya. Dari cahaya beliau lah Allah ciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat, termasuk alam semesta, termasuk manusia. Ulama-ulama intelektual dalam bidang hadis, kebanyakan mereka melemahkan riwayat Nabi diciptakan dari cahaya. Kebanyakan ya, tidak semua, tapi kebanyakan. Tapi orang-orang sufi punya pernyataan sama, Nabi itu diciptakan dari cahaya. Dari mana mereka kesimpulan bahwa Nabi diciptakan dari cahaya? Karena Allah Ta'ala selalu mensifati Nabi di dalam Al-Quran dengan cahaya. Nurun, nurun. Dan dibuat syair-syair yang sangat terkenal, yang sering kita bacakan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Bukan cahaya biasa lagi, di atas cahaya. Syekh At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, datang kepada kalian ya, ja'akum nurun wa kitabum mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan Al-Qur'an, kitab yang nyata. Imam Tabari ini saudara-saudara sekalian, seorang ahli tafsir yang salaf, karena beliau di abad kedua Hijriah. Beliau mengatakan al-muradu bin nur fahuwa sayyiduna Muhammad. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama lainnya seperti Mula Ali Qori. Mula Ali Qori ini ulama Afghanistan, sekitar abad ke-8 ke-9 Hijriah. Beliau belajar kepada Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir sekitar abad 9 Hijriah. Beliau mengarang kitab maulid berjudul Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi, dan beliau seorang pakar hadis. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut bahwa segala sesuatu tercipta dari cahaya Nabi Muhammad, dan riwayat bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, menurut saya, kata Mula Ali Qori, adalah riwayat yang kuat dan sahih. Maka kita berkesimpulan bahwa Nabi SAW berbeda dengan manusia biasa. Ya, maka ketika beliau berjalan, itu awan selalu menaungi beliau. Sebenarnya awan menaungi beliau itu karena matahari malu dengan cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Disuruh awan menutup. Ya, cahaya Nabi Muhammad lebih terang dari cahaya matahari. Kemudian peristiwa Isra, Al-Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini perjalanan secara ilmu fisika, perjalanan yang mustahil dilakukan oleh manusia yang anatomi tubuhnya terdiri dari daging dan darah. Karena kecepatan yang begitu cepat menggunakan kekuatan cahaya dalam waktu Lailah. Ad-Dibai dalam maulidnya mengatakan itu kasurnya Nabi masih hangat. Nabi pergi kembali kasurnya masih hangat. Artinya perjalanan sangat singkat. Nah, kecepatan yang digunakan kecepatan cahaya. Karena buruk itu artinya kilat. Dia sejenis hewan disebutkan dalam hadis, namun hewan ini tercipta dari cahaya kilat, sehingga dinamakan dengan buruk, dan memiliki kecepatan cahaya. Kecepatan yang paling cepat di alam semesta ini kecepatan cahaya. Yang menjemput Nabi, malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian perjalanan yang sangat cepat dari Makkah, kemudian pergi ke Madinah, kemudian mampir ke Yathrib, kemudian lagi di Yathrib ini Madinah, mampir lagi kepada Madian, mampir ke Bukit Turi Sinai, kemudian Bethlehem, dan sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan yang sangat cepat ini, kalau manusia biasa, teori fisika mengatakan makin cepat kecepatan, makin besar tekanan, maka akan hancur tubuh itu. Kecuali cahaya.
bisa melakukan perjalanan tersebut. Maka Nabi Muhammad dari cahaya. Kalau manusia biasa, itu tubuhnya Nabi Muhammad pasti sudah hancur. Tapi tidak hancur, perjalanan yang sangat cepat. Karena Nabi Muhammad dari cahaya, yang menjemputnya Jibril dari cahaya, Buraq juga dari cahaya. Ini pemahaman para asfiya, para sufi, memiliki keyakinan Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Al-bashar la kal bashar. Al-bashar la kal bashar. Beliau manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Yusuf Nabhani mengatakan dalam syairnya bahwa Nabi Muhammad ini adalah cahaya, dan pasukan-pasukannya Nabi Muhammad adalah para nabi-nabi. Itu anak buahnya Nabi Muhammad, para nabi-nabi, manusia-manusia pilihan. Yang ketiga adalah Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Nah, beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau gambarkan ini kebesaran Nabi gak bisa kita uraikan satu persatu. Kita uraikan kemuliaan Nabi sampai waktu ini selesai, zaman ini selesai, belum selesai kita menguraikan kemuliaan beliau. Beliau mengatakan dalam syairnya, ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Seandainya orang coba menguraikan kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka waktu ini akan habis, tapi dia belum selesai menguraikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kalau kita puji dia, orang itu tambah mulia. Kita puji dia. Tapi kalau Nabi Muhammad, kita yang puji beliau, kita yang jadi mulia. Kayaknya dalam syair sastrawan mengatakan, fa idza madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadin. Apabila saya memuji Nabi Muhammad dengan susunan puisi yang saya susun, maka sesungguhnya yang saya puji Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad bertambah mulia, tapi puisi saya menjadi mulia karena memuji Nabi Muhammad. Kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah kehormatan beliau, tidak menambah kemuliaan beliau, tapi tatkala kita memuji beliau, kita yang menjadi terhormat, kita yang menjadi mulia. Karena Nabi Muhammad bagaikan gelas yang sudah penuh dengan air. Kemuliaannya beliau sudah tumpah. Tumpahannya itu kalau sampai kepada kita, kita dapat kemuliaan tersebut. Allah sudah memuji Rasul, Allah sudah mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ini mahabbah, cinta ini tidak datang cuma-cuma. Ini mencintai Rasulullah tidak bisa dia datang dengan sendiri. Kita harus berusaha cari cara bagaimana agar kita mencintai Rasul. Nah, mencintai Rasul itu satu kewajiban, saudara-saudara sekalian. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, satu kewajiban. Cinta ini yang membuat kita dekat dengan Nabi. Harga cintanya Nabi jauh lebih mahal daripada cintanya kita kepada Nabi. Karena yang butuh kepada Nabi kita, bukan Nabi butuh kepada kita. Sehingga cari cara bagaimana kita mengambil perhatian Nabi di dalam hidup kita yang singkat ini, sehingga kita meninggal sudah dapat cintanya Nabi Muhammad. Makanya para guru kami mengatakan dan mengajarkan kepada kami, minta doa kepada Allah. Jangan kita wafat terkecuali sudah pernah sekali melihat Rasulullah dalam mimpi. Sekali saja sudah cukup. Jangan pernah kita wafat, tapi saat kita wafat, seumur hidup kita belum pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau itu terjadi, berarti kecintaan kita ini ada cacatnya, ada kurangnya. Karena orang yang cintanya sejati kepada Rasulullah, dipastikan dia akan melihat Rasulullah. Dipastikan itu. Bisa lewat mimpi, itulah hal yang paling ringan, yang dimana kecintaan ini bisa menyambungkan kita bisa melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Man ro'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia akan melihat aku di hari kiamat. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Fi riwayatin ukhra, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ro'ani fil manami lan yadkhulan nar. Orang yang ketika hidup di dunia pernah bermimpi melihat aku, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah kitab sampai kepada seorang guru, Al-Habib Abu Bakar
bin Hasan Al-Attas, mufti Kesultanan Ternate, memiliki guru bernama Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang ada di kota Makkah. Nah, beliau ini pernah menceritakan tentang masalah kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tua tinggal di Turki, negara Turki, di Istanbul. Karena matanya sudah kabur, termakan usia yang sudah tua, tapi senang membaca Al-Quran. Maka dia meminta anaknya membuat satu Al-Quran yang besar agar bisa membaca Al-Quran. Sang anak mencari tempat yang dimana bisa membuat Al-Quran dengan ukuran yang sangat besar. Akhirnya dapat itu Al-Quran yang besar. Ternyata tulis tangan. Ini bapak tua ini setiap hari ribuan kali salawat kepada Nabi, sangat rindu kepada Nabi. Bahkan doanya itu minta agar wafat dekat dengan kuburannya Nabi. Itu doanya sehari-hari, kalau saya meninggal dunia, ya Allah, saya ingin meninggal dekat dengan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis mengatakan, man istata'a ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa liman mata biha. Nabi katakan, siapa yang bisa wafat di kota Madinah, pilih wafat di kota Madinah. Karena saya berikan syafaat khusus bagi orang yang wafat di kota Madinah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua ini dia berharap agar dia wafat di kota Madinah, dikuburkan di Baqi Gharqad. Nabi doakan itu kuburan, Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad, ya Allah ampunkanlah dosa seluruh penghuni kuburan Baqi Gharqad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca itu Al-Quran, habis baca Al-Quran doa, ya Allah saya dikuburkan, saya minta di samping kuburan Nabi Muhammad atau di dekat kuburan Nabi Muhammad. Akhirnya bapak ini meninggal dunia. Dikuburkanlah, ada wasiat dari bapak ini, saya dikuburkan dengan Al-Quran yang biasa saya baca. Ini kisah nyata, saudara-saudara sekalian, kisah nyata. Maka dikuburkanlah sang bapak ini dengan Al-Quran yang biasa ia baca. Sang anak ikut menguburkan. Waktu berjalan, sang anak pergi umroh. Ini dikuburkan di Istanbul, di Turki. Pergi umroh atau ibadah haji. Saya lupa riwayatnya umroh atau ibadah haji. Yang pasti dia pergi ke Jazirah Arab, ke kota Makkah dan Madinah. Sang anak waktu pergi ke Masjidil Haram, kalau kita keluar ke Masjidil Haram itu kan ada banyak toko buku. Di zaman dulu juga seperti itu. Dia mampir di satu toko buku. Dia ambil satu Al-Quran yang besar. Diambil itu Al-Quran, dibuka, dia lihat ini Al-Quran tulisannya sama sebagaimana yang dia berikan kepada ayahnya di Turki. Dari awal sama. Tapi kan Al-Quran ini dikuburkan dengan bapaknya. Dia ragu nih, ini punya bapak saya atau bukan. Tapi dari tulisannya, kemudian lembaran-lembarannya ini persis seperti milik Al-Quran ayahnya beliau yang meninggal di Istanbul. Maka dia bertanya kepada penjual toko kitab tersebut, ini Al-Quran kau dapat di mana? Dia katakan, saya dapat dari percetakan di kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Dicetak di sana. Ini tulisan tangan? Iya, kata toko buku, penjual toko buku, ini tulisan tangan. Maka sang anak ini pergi ke kota Madinah. Sudah dapat alamat di mana percetakan Al-Quran tersebut. Sampailah ke percetakan Al-Quran. Dia bertanya langsung kepada direktur yang punya perusahaan percetakan Al-Quran tersebut. Maka dijawab oleh direktur ini Al-Quran kami dapat beberapa tahun yang lalu. Dapat di mana? Jadi di kota Madinah ada beberapa tempat kuburan itu setiap tahunnya itu dibongkar untuk diganti tempat jenazah yang baru. Itu aturan di sana. Kalau kita di sini alhamdulillah terjaga. Ya, dan yang betul tidak boleh dibongkar itu kuburan. Makanya kuburan yang paling bagus itu tanah wakaf. Jangan pernah kita meninggal memberikan wasiat dikuburkan di rumah, jangan. Kenapa? Nanti waris jatuh, ada yang berkelahi, akhirnya kuburan kita dibongkar karena tanah pribadi. Suatu saat anak cucu kita ada yang butuh harta, akhirnya dijual sama orang itu rumah yang di situ ada kuburan kita. Akhirnya apa? Dibongkar juga itu kuburan kita. Maka kuburan yang paling baik tanah wakaf. Nah ini dia katakan, kau dapat Al-Quran di mana? Saya gali dengan beberapa orang, gali kuburan di kota Madinah, tempatnya di Baqi. Ada satu kuburan tidak punya nama. Kami gali, tahu-taunya di situ ada Al-Quran dan juga ada seorang bapak. Itu jenazahnya masih utuh.
Ciri-cirinya seperti apa? Disebutkan cirinya. Ini kayaknya orang Turki. Wajahnya mirip orang-orang Turki. Dia datang ke sana, dia lihat itu kuburan, dibongkar lagi itu kuburan, ternyata yang dia lihat di kuburan itu ayahnya. Kuburannya pindah dari Istanbul, pindah ke kota Madinah. Itu bisa terjadi, saudara-saudara sekalian, jika Allah berkehendak. Karena tadi kekuatan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala gabulkan dia, dikuburkan di dekat kuburan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mahabbah, cinta kepada Rasul SAW, ini satu prinsip ajaran Islam. Dan ketika kita mencintai Allah, pasti dan harus kita mencintai Rasulullah. Ketika mencintai Rasulullah, harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, sahabatnya, keluarganya, keturunannya. Kemudian kita mencintai orang-orang yang Nabi cintai, para ulama, orang-orang soleh. Ini satu rangkaian cinta yang gak bisa terpisah. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi sahabat kita tidak cinta, juga tidak bisa. Kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, sahabat kita cinta, itu tidak bisa. Atau sebaliknya, cinta sahabat, keluarga Nabi tidak cinta, itu juga tidak akan sempurna kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, bahwa cinta kepada Allah dan Rasulullah satu kewajiban dan satu rangkaian yang tidak bisa terpisah. Tersambung cintanya kepada sahabat, tersambung cintanya kepada Ahlul Bait, kepada turunannya, kepada ulama, kepada kaum solihin. Ini satu paket cinta yang gak bisa dipisah-pisahkan. Maka Nabi katakan dalam hadis, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Nabi katakan, cintailah Allah karena Allah memberikan nikmat pada kalian, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, kita urutkan cinta kita, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang dalam hatinya masih belum dapat magom mahabbah kepada Nabi, masih cinta istri melebihi cinta kepada Nabi Muhammad, cinta uang melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad, cinta jabatan lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad, itu sampai wafat pun keimanannya belum sempurna. Bukan keluar dari iman, tidak, belum sempurna. Yang menyatakan Nabi katakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian, kata Nabi, terkecuali saya ia cintai melebihi dirinya sendiri, anaknya, dan seluruh manusia. Sayyidina Umar bin Khattab waktu mendengar hadis ini, riwayat ini, mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi allati baina dhanbi. Wahai Rasulullah, engkau saya cintai melebihi segala sesuatu kecuali diri saya. Apa kata Nabi? Lam yakmul imanuka ya Umar. Imanmu belum sempurna wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang ini saya mencintai engkau melebihi segala sesuatu termasuk diri saya sendiri. Nabi kemudian menjawab, al-an ya Umar, sekarang imanmu sudah sempurna wahai Umar. Jadi cinta kepada Rasulullah harus kita lebihkan. Karena cinta kepada Nabi cinta yang sejati. Ini dibilang cinta sejati suami istri, itu bukan cinta sejati. Kalau meninggal dia tinggal, di akhirat dia lupa. Tapi cintanya Nabi sampai hari kiamat, Nabi masih ingat kepada kita. Cintanya Nabi ingin memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Cintanya Nabi, cintanya kepada umatnya melebihi cintanya kepada diri beliau sendiri. Itu cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib membalas cinta tersebut. Jadi mencintai Nabi hukumnya wajib. Apa arti wajib? Kalau kita tidak cinta, berdosa. Sederhana saja, wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Wajib artinya diberikan pahala bagi orang yang melakukannya dan diberikan dosa bagi orang yang tidak melakukannya.
Jadi kalau kita tidak cinta kepada Nabi dan mengaku sebagai umatnya, kita berdosa, saudara-saudara sekalian. Karena cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Yang ketiga, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Itu juga rangkaian kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nabi katakan dalam hadis, la tasubbu ashabi, jangan kalian merendahkan dan mencela sahabat-sahabatku. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, sayyidakahukuhuli ahlil jannati Abu Bakar wa Umar. Dua pemimpin, orang-orang yang usianya sudah 30 tahun sampai 50 tahun, pemimpinnya di surga adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi mencintai sahabat juga rangkaian kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ini Ahlul Bait maknanya luas. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi makna yang paling terkuat di antaranya Ahlul Bait itu adalah dua cucunya Nabi beserta putri beliau dan juga suaminya, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain wa zurriyatahuma, dan anak cucu keduanya. Jadi mereka punya keturunan itu masuk Ahlul Bait juga. Karena Imam Mahdi terlahir dari Ahlul Bait. Zurriyati Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah, kata Nabi. Imam Mahdi adalah anak turunanku dari anak-anaknya Fatimah. Nabi sebutkan keturunan, artinya masih eksis. Kullu hasabin wa nasabin yanqati'u illa hasabi wa nasabi. Setiap nasab terputus kecuali nasab dan sebabku tidak terputus sampai hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cinta kepada Ahlul Bait sama hukumnya seperti cinta kepada Nabi. Cinta kepada Allah, iya saya cinta kepada Allah. Kepada Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah. Kepada sahabat, saya cinta kepada sahabat. Keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak dicintai, gak sempurna. Tidak cinta, berdosa. Kenapa? Hukumnya wajib. Yang menyatakan Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah. Wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kalian hukumnya wajib, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran yang ia turunkan. Qul la as'alu alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ayat inilah yang menjadi dalil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, engkau tidak minta apa-apa kepada mereka terkecuali satu, cinta kepada keluargamu, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu kitab tasawuf berjudul Syarah Burda, dulu di Irak ada seorang wanita keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia janda, suaminya meninggal, punya anak banyak. Akhirnya kasihan, untuk cari makan susah. Cari makan susah. Maka terpaksa dia meminta-minta. Dia tanya di kampung tersebut, ada tidak tokoh agama atau orang yang dermawan? Mereka katakan ada, ini rumahnya di sini. Ini tokoh agama, kebetulan juga orangnya kaya raya. Maka sang wanita ini datang membawa anak-anaknya yang kelaparan, kemudian mengetok pintu. Bukalah ini pintu oleh sang ulama, dan wanita ini mengatakan, saya minta bantuan, saya belum makan. Ini anak-anak saya juga belum makan. Kata ulama tersebut, engkau siapa? Saya janda, suami saya sudah meninggal. Kemudian wanita ini mengatakan, saya ini masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya syarifah. Maka ulama ini mengatakan, buktinya mana kalau engkau syarifah? Buktinya mana kalau engkau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka wanita ini sakit hati. Sudah tidak dikasih, tapi justru telah dicaci maki. Dia pergi. Ini wanita pergi dengan anak-anaknya yang kelaparan, sampai di satu tempat ada pendeta. Ini pendeta, dia melihat ini wanita, wajahnya ini menandakan wajah orang yang kelaparan. Lihat anak-anaknya juga dengan wajah yang kelaparan. Maka sang pendeta bertanya kepada wanita tersebut, wahai fulana, engkau datang ke rumah saya, makan di rumah saya. Diajak oleh pendeta tersebut. Maka diajaklah ini ibu syarifah tersebut dengan putra-putranya, dengan anak-anaknya ke rumah pendeta. Pendeta menjamu dia, dikasih makan, dikasih minum. Selesai itu dikasih uang lagi. Sang wanita ini berterima kasih, dan wanita ini mengatakan, engkau telah berbuat baik kepada saya. Saya ini dari sisi nasab bersambung kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pergi. Dia berterima kasih kepada pendeta. Di malam hari itu juga ulama yang tadi mengusir wanita tersebut bermimpi hari kiamat terjadi. Alam semesta hancur. Nah, ulama ini dia bingung mau kemana dalam mimpinya. Dia lihat ada satu istana besar yang megah berwarna putih. Kemudian di depannya itu ada kumpulan-kumpulan orang berpakaian putih masuk ke dalam istana tersebut. Maka ini ulama datang ke istana itu, satu-satunya tempat yang selamat daripada kebinasaan hari kiamat. Ketika dia menghampiri istana tersebut, ternyata depan pintu itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, engkau mau kemana? Ya Rasulullah, saya mau masuk. Kata Nabi, tidak bisa yang masuk ke istana ini, hanya khusus umatku, kata Nabi Muhammad. Maka ini ulama mengatakan, saya umatmu ya Rasulullah. Nabi katakan, mana buktinya? Mana buktinya engkau umatku? Maka dia tersadar. Dia pernah mengatakan itu kepada cucunya Nabi. Nabi katakan, kau tidak ingat waktu cucu saya minta pertolongan kepadamu dan menyebutkan bahwa dia adalah keturunanku, engkau minta kepadanya, mana buktinya engkau keturunan Nabi Muhammad? Sekarang saya bertanya kepadamu, mana buktinya engkau umatku, kata Nabi Muhammad. Kau pergi dari sini, kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi katakan, ya fulan, kau tahu tidak ini istananya siapa? Istana ini adalah istana pendeta yang sudah berbuat baik kepada turunanku, kata Rasulullah SAW. Dia bangun dari tidurnya menyesal. Dia keluar dari rumahnya ingin mencari wanita tersebut dan meminta maaf, tapi dia tidak temukan. Akhirnya dia dapat informasi bahwa wanita tersebut di hari di mana dia mengusir wanita itu pergi ke rumah pendeta. Dia teringat dalam mimpinya itu pendeta. Nabi katakan ini istana milik pendeta. Maka dia menghampiri rumah pendeta tersebut. Bertemu dengan sang pendeta, akan dia ceritakan mimpinya kepada sang pendeta. Pendeta itu mengatakan, benar jika itu mimpi, istana itu milikku, kata pendeta. Dia terkejut. Dari mana engkau tahu itu istana itu milikmu? Karena semalam juga saya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, saya berterima kasih kepadamu. Kau sudah berbuat baik kepada cucuku, anak cucuku. Saya tidak akan biarkan engkau celaka di akhirat. Ini istana saya hadiahkan kepadamu. Maka ini pendeta mengatakan, wahai ulama, engkau harus bersaksi. Saat ini juga saya menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat itu pendeta, dapat janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu Bapak-Bapak sekalian, kecintaan ini kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ulama-ulama salihin, orang-orang yang memperjuangkan dakwah fisabilillah, orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mereka ini juga wajib kita cintai. Nabi katakan sebagaimana dalam hadis yang disusun oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Lubabul Hadis, Nabi mengatakan, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah falahul jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan ulamaku, maka dia telah memuliakan aku. Dan siapa yang memuliakan aku, dia memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka wajib baginya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah dan berkumpul dengan mereka di surga yang tertinggi, Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin.